Wis maklum ya. Oh, maklum dhewe Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Bro, saya mau sharing ini. Ada motor Mio M3. Ya, sebenarnya ini universal, sifatnya universal untuk video ini. Nah, ini M3 itu dia tanya itu gini Kang Bro. Suruh ngecek remnya, kampas remnya. Motornya itu kan kadang itu rodanya itu seret. Bahkan kemarin tuh sempat nggak bisa diputar katanya. Dan remnya udah dikendorin tetap aja seret. Nah, ya jadi buat teman-teman yang mengalami kasus seperti itu, video seperti ini sudah pernah saya bikin ya. Jadi kali ini tidak saya bikinkan fullnya. Jadi dulu udah pernah bikin sejenis seperti ini, tapi di motor Xion. Motor roda belakang itu nggak mau gerak ngancing. Nah, padahal remnya ini udah dikendorin. Itu biasanya bearingnya itu pecah Kang Bro, ya bearing pecah. Yang paling umum kenapa roda itu nggak bisa berputar, itu yang pecah itu yang di bagian as rodanya yang belakang, ketemu roda belakang. Bearingnya dia mau ya, tak golek ke. Belum mandi. Bearingnya kayak gini Kang Bro. Nah ini tadi udah pecah, cuman saya pasang gemuk lagi, terus saya susun lagi biar bisa dikeluarkan. Karena ini kan dia kan ada plat yang seperti ini loh Kang Bro. Nah, plat yang untuk menjepit-jepit ya, yang untuk melindungi si bola-bolanya ini ya, plat penyusun bolanya ini dia kan udah pecah. Jadi kayak gini. Udah pecah-pecah kayak gini. Nah, ini yang menyebabkan motor tuh nggak bisa muter karena plat-platnya ini, plat ini. Nah, karena dia udah rusak, pecah, ya kan? Akhirnya dia ganjel-ganjel di area sini, bearingnya enggak tersusun rapi seperti ini lagi ya. Terus roda itu akhirnya nggak bisa berputar. Nah, dipaksa sama yang punya motor akhirnya bisa berputar, tapi setelah bisa berputar ya kayak gitu, ininya kan langsung berantakan kayak gini karena dia udah bisa berputar. Kenapa bisa berputar? Karena plat-plat yang melindungi itu tadi sudah pada hilang, pada rusak, hancur. Nah, itu makanya bisa berputar. Ini kalau saya ginikan lagi, ini udah bisa dilepas sempurna kayak gini. Bearing itu kalau plat besinya ini, plat penyusunnya ini udah lepas, udah rusak, ya tinggal nunggu waktunya aja. Nah, jadi di motor ini itu kasusnya seperti kadang enteng katanya kayak gitu. Nah, tadi sih suruh ngecek sih bagian kampas rem dan vibel. Kata motornya bapaknya itu pernah jalannya kayak gitu tuh diganti vibel normal, ya kan. Penyakit seperti ini tuh nggak selalu, makanya setiap video saya itu banyakan ngocehnya, banyak panjang lebarnya, karena penyakit yang sama atau mirip itu belum tentu kerusakannya sama atau penanganannya sama, jadi berbeda-beda ya. Nah, pada kasus motor ini seperti yang saya sering tangani juga, itu memang kebanyakan kalau seret di roda belakangnya itu pasti bearingnya itu sudah mulai bermasalah. Walaupun belum pecah ambiar total, tapi biasanya bermasalah. Dan itu akan terasa ketika kita lari kenceng atau di jalan aspal. Jalan sini kan kebanyakan jalan kampung, jalan banyak tanah, aspal campur lah ya. Kayak gitu kan jalannya pelan, jadi nggak terasa. Tapi kalau dipakai lari 50-60 ke atas itu pasti terasa grek nggak mulus kayak gitu. Nah, motor yang mengalami kasus seperti itu ketika dipakai lari agak kenceng atau kenceng terasa grek kayak gitu, itu biasa menandakan biji bearing itu sudah mulai pada rusak. Nah, jadi antisipasi kalau saya sih, daripada saya mengganti bearing rodanya aja ini, mendingan saya ganti semuanya full set aja biar nanti bisa mulus. Karena kalau ini kocak, ini bagus, ini kita ganti satu-satu, nanti malah gigi rasionya itu nggak bisa center bagus, miring-miring, jadinya malah dengung-dengung kayak ini loh. Nah, ini ketemu kayak gini itu kan bisa miring-miring gitu loh Kang Bro, jadi nantinya nggak bisa bagus. Jadi saya sarankan ganti full set, ya kan. Nah, di sini saya juga mau membagikan sedikit pengalaman, angka-angka atau nomor-nomor ya bearing seperti ini. Nah, yang letaknya di CVT atau di gearboxnya Mio M3 ini,
itu sebenarnya kurang lebih dengan motor-motor lain yang dipakai kebanyakan, entah Honda atau Yamaha. Nah, oke. Jadi pertama-tama di nomor sini aspuli yang nyambung ke CVT itu nomornya 6204 ya, 6204 itu ukurannya sama punya Honda 6204 juga. Yang sini ya, yang sini itu nomornya 6301. Nah, yang sini 6301. Terus yang sini 6303 ya, yang sini. Oke Kang Bro, jadi yang ini yang bagian sininya itu ada 3 juga. Sebelah sana tadi kan ada 3, yang ini ada 3. Yang ini 6201, ini 6301, yang ini 62/22. Jadi kalau Kang Bro bingung ukurannya itu berapa itu, nah ini 62/22. Tadinya yang pecah duluan itu yang sini 62/22 itu yang sering itu dipakai bearing krek as atau bearing lahar bandul yang paling sering. Nah, untuk penggunaan bearingnya bisa pakai yang clearance-nya agak longgar, bisa yang rapet kayak punya Naci itu juga bisa, terserah FAG bisa. Pakai bearing roda misal 6301 ya, pakai bearing roda biasa yang motor beat biasa, motor-motor roda biasa itu juga bisa. Yang penting dibuka semua. Kalau ada seal tutup karetnya itu harus dibuka ya. Ya, diingat lagi yang ini 62/22, 6301, 6201. Terus yang sini 6204, yang sini 6301, yang ini 6303 ya. Usahakan cari bearing yang bagus untuk area sini. Kalau nggak bagus, misal kita menggunakan bearing biasa, walaupun di sini terendam oli, efek daripada bearing yang biasa yang kualitasnya kurang bagus itu biasanya ketika kita pakai kenceng itu ada suaranya kayak mendesing, kayak suara dengungan, kayak gitu, biasanya seperti itu. Kayak suara menangis, ibaratnya seperti itu. Biasa bahasanya orang yang paling umum itu kayak suara menangis gitu ya. Oke, buat teman-teman yang lupa nomor-nomornya ya, dicatat ada 6. Tapi rata-rata bearing CVT itu nomornya yang dipakai itu nomor-nomor itu aja, entah itu Honda, Yamaha. Kalau misal Xeon itu hampir sama kayak ini. Kalau Yamaha sesama Yamaha itu hampir sama, Mio dan lain-lain itu. Beat hampir sama, mirip-mirip juga, cuman beat ada yang beda di bagian sini, ada yang beda satu. Sama yang sini ada 6204, 6301, 6201, nomor-nomornya itu aja, cuman hanya ada yang berbeda itu 6200 atau berapa lupa aku. Yang di bagian tutupnya sini ada yang berbeda, yang lawannya ini. Oke, itu aja. Jadi nomornya tadi ya, bisa diulang lagi videonya kalau nggak paham. Nomor-nomornya itu aja. Diusahakan cari bearing yang bagus. Ini nanti saya akan carikan bearingnya karena saya nggak punya ini 6303. Biasanya itu merek Yamaha ada. Dulu pernah saya review merek Koyo Yamaha ya. Kalau yang 6201 sama 6301 mungkin bengkel-bengkel banyak yang punya lah, pakai bearing roda bisa. 6204 ini juga banyak. Ini sama kayak bearing gearnya Thunder itu sama 6204. Gampang, yang susah cuman yang ini 6303. Kalau di kampung kayak saya itu agak susah. Sama yang 62/22. Gitu aja. Saya mau pasang, nanti hasilnya bagaimana nanti saya perlihatkan hasil setelah dipasang. Hasil putarannya jelas mulus lah. Oke Kang Bro, ini sudah saya pasang ya bearingnya 6303, 6201, 6204. Klenyem enak ya. Nah, masangnya piye Kang Bro? Kan ada yang pakai alat ya, pukul bisa, nah, dipanasi piye Kang Bro? Panasi juga bisa. Misal kayak gini loh, kemarin ada yang video-video gaya-gayaan pakai gas torch kayak gini loh. Ini bisa juga kalau misal mau langsung dimasukkan gini tanpa dipukul itu bisa, tapi dipanasin dulu, manasinya agak lama.
Wes maklum ya. Oh, maklum dhewe Kang Bro. Enggak usah dipukul kenceng. Hah? Ya, Pak. Iso sesek dhewe. Oh iya toh. Iso sesek-sesek dhewe. Coba nek dipanasi ngeten, Pak. Nek cewek sering rendem ning banyu anget ya iso sesek-sesek dhewe, Pak. Oke Kang Bro, penyusunan Mio M3 itu gampang, paling gampang. Yang penting bearingnya udah kepasang, ini pasang, masukkan, santai aja, nggak masalah. Karena di bagian kalau Honda kan, ini di bearing sini ya, di belakang sini, di belakang silnya sini. Nah itu kan ada sepi pengancingnya. Kalau ini nggak ada, jadi langsung aja nggak apa-apa. Terus di Yamaha yang jenis Mio M3 ini nggak ada ring-ring, sini ring, sini, nggak ada yang kebalik apa-apa, nggak ada. Jadi paling gampang pemasangan. Kalau udah kayak gini pasang yang ini. Nah ini as belakang, pasang gini aja. Ya ini bisa dilepas, nah ini bisa dilepas. Kalau misalkan dipasang ke bolak-balik nggak apa-apa. Ini di sini atau ini dibalik nggak apa-apa, sama aja bebas. Nah dimasang kayak gini. Setelah itu yang ini. Nah ini pasang kayak gini. Pemasangan Mio M3 itu paling mudah menurut saya untuk jenis matic kayak gini. Nah gambarannya seperti ini. Udah, kalau kayak gini tinggal pasang tutupnya, packingnya, tutupnya, kelar. Karena packing Mio M3 itu paling enak. Nah packingnya kayak gini, nggak mudah robek. Kita bisa gunakan lagi. Nggak kuat. Nah jangan lupa ini Kang Bro, sealnya diganti ya. Kalau nggak diganti nanti bocor lagi. Kenapa bearing bagian luar itu mudah sekali bocor? Ya karena ini sealnya kan di sini, sedangkan bearing yang ini interaksi langsung dengan bagian luar ya. Jadi bagusnya sebenarnya untuk bearing yang area dalam sini, area ini tuh bagusnya itu yang ada tutupnya, ada sealnya kayak gini. Bagusnya. Cuman saya nggak dapat tadi yang ada tutupnya, jadi melongo kayak gini. Nah ini debu kan bisa masuk, kalau ada tutupnya kan enggak. Karena bearing ini tidak berinteraksi langsung dengan oli. Ini kan oli, ini ada seal. Jadi oli di sini, ya kan, tertahan oleh seal. Jadi oli itu tidak membasahi bearing ini. Bearing ini tetap kering terus. Nah makanya bearing ini tuh harus yang bagus, dan kalau ada yang pakai seal, ya, pakai tutup kayak ini. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tadi sebelumnya juga nggak ada, karena di sini memang ada tromol ya kan, ada tutup tromol, tetap dia terlindungi oleh si tromol. Tapi kan residu dari kampas ini kan pasti masuk ke sini, ya kan, residunya masuk. Diusahain yang ada tutupnya aja, dibuka separuh, atau nggak usah dibuka nggak apa-apa, ditutup. Tapi kalau kayak gini terbuka kayak gini, misal Kang Bro ganti kampas, misal ganti kampas, bisa dikasih gemuk, tambahin gemuk, bisa perawatan kayak gitu ya. Oke, businya pasang ya. Ini masih ada kotoran, tapi kotoran ini nggak bakal masuk ke sini. Dari tadi udah ada di sini. Misal aja ya, biar nggak bikin lama video. Nanti saya bersihin dulu kelamaannya. Nah ini kayak gini. Nah ini packingnya bisa digunain. Kalau jenis pit apa itu kan langsung rusak. Ini packingnya besi, jadi kita bisa gunakan lagi. Terus kita pasang ini Kang Bro. Nah ini masukkan gini aja. Nah ya kan rapat, udah tinggal baut, selesai. Gitu aja. Kita lihat hasilnya ya. Ini biasanya kalau kita tap isinya 100 ml untuk Mio M3. Tapi karena habis kita bongkar tadi, kita isi 120 ml. Atau bisa juga kita isi 140 ml. Yang punyanya Xeon atau apa yang 140 ml itu bisa. Ada 120 ml bisa. Yo, terpaksa 100 ml nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama diganti. Bagusnya diisi lebih. Seperti kita kalau habis bongkar mesin lah ya, mesin 800 ml kita isi 1 liter kayak gitu. Ini mesin 100 kita isi 120.
Gas kan bro. Wis maghrib ya. Tuh. Motornya piye gitu. Halus yo, wis penak. Yes. Ngono guys. Ora goyang. Diputer ya ora krek apa halus. Tak ana suarane. Just jangan lupa di subscribe.